Dan yang paling pasti lagi, saya menyimpulkan bahwa kedatangan panjenengan ke sini ingin membebaskan diri dari karma. Kira-kira ya enggak? Ingin menyempurnakan seluruh karma keluarga besar panjenengan. Iya enggak? Ingin menghapus seluruh penyakit. Iya enggak? Ingin menghapus seluruh kemiskinan dan penderitaan. Iya enggak? Ingin menghapus seluruh kejahatan. Ingin menghapus seluruh masalah. Bahkan ingin menghapus yang namanya kehancuran atau kematian. Kedatangan panjenengan ke sini, saya simpulkan seperti itu. Dan itu mahal. Mahal sekali. Karena hanya dapat dibeli dengan bertobat. Seberapapun banyaknya harta kekayaan panjenengan, setinggi apapun ilmu panjenengan, segagah, setampan, secantik, semudah apapun fisik panjenengan, tidak bisa membeli kesempurnaan abadi. Yang bisa dijadikan alat beli kesempurnaan abadi adalah pertobatan panjenengan, kapoknya panjenengan, capeknya panjenengan. Maka dengan itu, untuk yang di luar sana, kalau masih suka menderita, masih kuat menderita, masih suka penyakit, masih suka masalah, belum capek menghadapi semua itu, masih suka kejahatan, masih suka iri, sirik, dengki, benci, dendam, bully, fitnah, menghina, membuli, jangan temui wong edan bagu di sini. Karena tidak akan pernah bisa mengkaji dan mempraktekkan wahyu panca gaib. Jadi percuma datang menemui saya kan. Lawang saya hanya punya wahyu panca gaib. Selain wahyu panca gaib saya tidak punya. Mau ikut mengkaji wahyu panca gaib, namun tidak mau meninggalkan kebiasaan sirik, iri, dengki tadi, masih suka berbuat jahat, masih senang bermasalah, mana mungkin bisa? Tidak akan bisa. Dan sesungguhnya itulah yang dirindukan oleh seluruh makhluk hidup, bukan cuma manusia. Bentuk kerinduan seluruh makhluk hidup apa? Adanya rumah sakit. Rumah sakit itu bentuk rindunya makhluk yang menginginkan sehat. Adanya tempat penjara itu sebagai bentuk kerinduan seluruh makhluk hidup yang ingin kebaikan. Bahkan kuburan sesungguhnya itu bentuk kerinduan seluruh makhluk hidup yang menginginkan keabadian atau kelanggengan.
Dan sekali lagi itu mahal. Karena hanya dapat dibeli dengan pertaubatan. Belum mau bertobat, enggak bisa. Tidak bisa. Jadi, kalau belum capek, belum lelah, belum letih, belum kapok, ya jangan temui wong edan baku di sini. Karena datang ke sini pun percuma. Tidak akan bisa ikut belajar bersama saya di sini. Bertobatnya gampang. Bertobatnya gampang. Hanya dengan mengikuti petunjuk yang saya motivasikan, pasti berhasil tobatnya. Lah yang ndak gampang itu mempertahankan pertaubatan ini loh, supaya ndak kapok lagi, supaya nggak kumat lagi. Yang ndak gampang itu mempertahankan tobatnya panjenengan ini tadi, supaya tidak kumat lagi, supaya ndak kambuh lagi. Lah ini yang ndak gampang. Karena apa? Karena untuk mempertahankan pertobatan panjenengan dibutuhkan kesadaran pribadi panjenengan sendiri. Kesadaran tanpa dimotivasi. Kesadaran tanpa adanya inspirasi. Kesadaran diri pribadi yang sesungguhnya. Dimotivasi model apapun kalau kesadarannya masih belum benar-benar bertobat, tetap bisa kambuh. Maka ini tentang hidup. Sang pemberi kehidupan. Kalau sampai itu terjadi, pasti berhadapan dengan hidup itu sendiri. Kesempurnaan abadi. Tapi resikonya, kalau sampai kambuh lagi, kalau sampai kumat lagi, resikonya ndak ada yang bisa nolong. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong jika sampai kumat lagi, jika sampai kambuh lagi. Coba jenengan renungkan kalau seluruh manusia hidup dalam pertobatannya masing-masing, dalam pertobatannya sendiri-sendiri. Bisa dipastikan rumah sakit tidak ada, penjara tidak ada, hukum tidak ada, aturan tidak ada. Lah masing-masing diri bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, bisa menjaga dirinya. Lalu untuk apa rumah sakit? Untuk apa penjara? Untuk apa hukum? Untuk apa aturan? Lawang masing-masing diri bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Lah, tentang itulah yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Dikarenakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku adalah gerak dan geriknya adalah kesadaran, maka di sini panjenengan akan menjadi lebih sensitif lagi. Sebelumnya, ketika ada yang memfitnah panjenengan, mungkin telinga panjenengan saja yang panas. Yang merasa panas mungkin telinga panjenengan saja, karena hanya telinga panjenengan yang mendengarkan,
kabar tentang fitnah mengenai panjenengan. Namun setelah ini, ketika ada yang mengfitnah panjenengan, bergetar seluruh tubuh panjenengan, panas. Dikarenakan lebih sensitif. Itu risiko. Lantas apa yang harus saya lakukan Pak Web ketika ada orang yang seperti itu? Tidak perlu melakukan apa-apa. Cintai. Kalau ada orang yang membenci kita, cintai orang yang membenci kita itu. Kalau ada orang yang menghina kita, kasihi orang yang menghina kita itu. Kalau ada orang yang mengfitnah kita, sayangi orang yang mengfitnah kita itu. Dan lakukanlah kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin kepada orang yang menjahati kita. Tidak perlu diapa-apain. Tidak perlu diapa-apain. Kenapa tidak perlu diapa-apain Pak Web? Malah diperlakukan seperti itu. Karena kelakuan apapun yang kita lakukan kepada orang yang membenci kita, menghina kita, mengfitnah kita, dan menjahati kita, itu tidak akan membunuh orang yang membenci kita. Tidak akan membunuh orang yang menghina kita. Tidak akan membunuh orang yang mengfitnah kita. Tidak akan membunuh orang yang menjahati kita. Nah, kalau apa yang kita lakukan tidak membunuh dia, lalu untuk apa kita melakukan sesuatu? Biarkan saja. Nanti juga mati sendiri. Kira-kira gitu enggak? Nanti juga mati sendiri. Entah paginya, siangnya, malamnya kan mati sendiri. Karena apa? Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari mati. Kalau tidak dalam sikon manunggal dengan hidupnya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari mati. Tidak ada satupun makhluk yang bisa sembunyi dari kejaran malaikat pencabut maut. Tidak ada. Atau jatuh tempo seminggu lagi. Tidak ada. Tidak ada. Jadi makhluk apapun, makhluk dari manapun, kalau tidak manunggal dengan hidupnya pasti mati. Kalau manunggal dengan hidupnya, tidak mungkin membenci sesama makhluk itu, tidak mungkin. Menghina sesama makhluk itu tidak mungkin. Mengfitnah sesama makhluk itu tidak mungkin. Menjahati sesama makhluk itu tidak mungkin. Kalau masih membenci, masih menghina, masih mengfitnah, masih menjahati makhluk lain, berarti dia tidak manunggal dengan hidupnya. Lah, makhluk apapun dan dari manapun jika tidak manunggal dengan hidupnya, setiap detik itu didampingi malaikat pencabut maut. Jadi untuk apa kita melakukan sesuatu? Lawang dia juga akan mati. Tanpa kita apa-apain, dia tetap akan mati. Tinggal nunggu waktu saja. Jadi tidak usah dibalas. Kalau harus membalas, balaslah dengan cinta dia yang membenci kita. Balaslah dengan kasih dia yang menghina kita. Balaslah dengan sayang dia yang memfitnah kita. Serta balaslah dengan kebaikan dia yang menjahati kita. Nggak perlu diapa-apain.
Karena tanpa kita apa-apain sekalipun dia akan mati. Jadi kalau panjenengan membalas membenci ketika ada yang membenci, berarti panjenengan lepas dari kemanunggalan. Lawang ikut membenci, lawang manunggal dengan hidup itu tidak kenal benci. Kalau sampai membalas membenci, berarti panjenengan lepas dari kemanunggalan. Artinya panjenengan juga akan ikut mati. Lawang tidak manunggal. Akan ikut binasa, akan ikut hancur, akan ikut celaka. Terlebih lagi, kehidupan dunia kita saat ini adalah kehidupan dunia kedaulatan Romo. Kedaulatan Romo di mana di dalamnya hanya ada kebajikan, cinta, kasih sayang. Selain kebajikan, cinta, kasih sayang, tidak ada. Di dalam kedaulatan Romo, selain kebajikan, cinta, kasih sayang, tidak ada. Dan kebajikan, cinta, kasih sayang ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengenal diri. Hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mengenal diri dan tidak pernah lupa diri. Dan di dalam kebajikan, cinta, kasih sayang hanya ada kesempurnaan abadi. Selain kesempurnaan abadi tidak ada. Artinya di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Seiring berjalannya waktu di dalam kedaulatan Romo, yang bukan kebajikan, cinta, kasih sayang akan dimusnahkan. Yang bukan kesempurnaan abadi akan dimusnahkan. Dikarenakan di dalam kedaulatan Romo hanya ada kesempurnaan abadi yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelakuan kebajikan, cinta, kasih sayang. Selain itu akan dimusnahkan karena sudah terlalu lama menjadi sampah semesta alam. Jadi udah bau banget. Kalau sampai pertobatan panjenengan kumat, kambuh, panjenengan akan ikut menjadi sampah yang akan dimusnahkan itu. Karena ini adalah zaman kedaulatan Romo. Yang sesungguhnya di era ini, di zaman ini, bisa saya katakan pintu tobat itu sesungguhnya sudah ditutup. Pintu tobat itu sesungguhnya sudah ditutup.
Karena ini sudah masuk di kedaulatan Romo, sudah masuk ke dalam kedaulatan Romo. Jadi sesungguhnya pintu tobat itu sudah tertutup di situ, sudah ditutup. Namun dengan wahyu pancagaib masih bisa. Dengan wahyu pancagaib masih bisa. Selain dengan wahyu pancagaib tidak bisa, Pak Web, tidak bisa. Buktinya apa? Buktinya panjenengan saksikan saja. Ada berapa banyak orang berbicara baik. Ada berapa banyak orang yang berbicara indah. Ada berapa banyak orang yang berbicara benar. Tidak bisa dihitung kan? Namun setelah berbicara baik, berbicara benar, dirinya tidak melakukan. Hanya berbicara doang. Nyuruh-nyuruh orang berbuat baik, mengajak baik, menyuruh-nyuruh orang berbuat benar, ngajak benar, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Bagaimana mungkin orang lain akan melakukan lah wong dirinya sendiri tidak melakukan? Itu sebagai tanda kalau pintu tobat sudah ditutup. Kebajikan, cinta, kasih sayang tidak mengenal kejahatan. Tidak ada kejahatan dalam bentuk apapun di dalamnya. Betapapun kita berbicara benar, betapapun kita berbicara baik, kalau masih menggunjing sesama makhluk hidup, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya omongannya saja itu. Nanti panjenengan akan menyaksikan lebih jelas lagi. Setelah berhasil mencapai suci dan manunggal dengan suci, nanti panjenengan akan bisa menyaksikan semua itu lebih jelas lagi. Siapa yang cuma omongannya doang, tapi kelakuannya tidak sama. Siapa yang lain di mulut, lain di hati, terlihat jelas nanti. Terlihat jelas. Lah, saudara-saudari kita yang bertobat dengan menggunakan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo panjenengannya sendiri, bisa berhenti. Ketika dia berbicara baik, dia pun melakukan kebaikan itu. Ketika dia berbicara benar, dia pun melakukan kebenaran itu. Sedangkan yang menggunakan selain wahyu pancagaib, setelah berbicara benar, nyampe di rumah bertengkar sama keluarganya. Berarti jelas kan? Hanya wahyu pancagaib. Hanya wahyu pancagaib yang bisa mendobrak pintu tobat. Di era kedaulatan Romo. Selain wahyu pancagaib, selain sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, tidak ada yang mampu mendobrak pintu tobat yang sudah ditutup di era kedaulatan Romo ini. Itu terbukti. Lah wong saya menyaksikan sendiri. Seluruh para kadang saya yang sudah meninggalkan pesanggerahan ini, dia berbicara A, pasti kelakuannya A. Karena kalau tidak, dia akan diadili oleh hidupnya sendiri. Nah, karena dia berbicara A dan melakukan A, berarti kan taubatnya diterima. Karena taubatnya diterima, berarti kan wahyu pancagaib mampu mendobrak pintu taubat yang sudah ditutup kan? Ini fakta. Sedangkan selain wahyu pancagaib, berbicara benar, walaupun itu dibayar mahal ya, dibayar mahal untuk berbicara benar, setelahnya gunjing orang.
Setelahnya bertengkar di keluarganya. Artinya dia tidak melakukan apa yang dia ucapkan benar itu tadi. Bagaimana mungkin orang lain akan melakukan kebenaran yang dia katakan, lawang dia sendiri tidak melakukan kebenaran itu. Artinya apa yang dia gunakan tidak mampu mendobrak pintu tobat yang sudah ditutup. Hanya dengan bertobat, menggunakan wahyu panca gaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dalam hal apapun menjadi mudah, gampang, dan dekat. Dan yang paling pasti, nyata tersempurnakan. Bagaimana tidak saya katakan gampang, mudah, dan dekat, serta nyata tersempurnakan? Ketika berspiritual, cukup diam di dalam samadhi. Ketika bermasyarakat, cukup menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan. Gampang kan? Sederhana kan? Tidak perlu mencucurkan keringat. Tidak perlu nguras tenaga, nguras otak. Nggak perlu menggunakan ijazah, titel, pangkat, nggak perlu. Cukup diam ketika sampai di tahapan samadhi di saat berspiritual. Cukup menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan di saat bermasyarakat. Dan apapun itu tersempurnakan. Kesempurnaannya menjadi langgeng dan abadi hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Apa enggak luar biasa tuh mujizatnya bertobat? Kalau panjenengan tidak mau bertobat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Hanya untuk sesuap nasi. Bahkan, tidak jarang. Demi sesuap nasi, menjual harga diri. Pilih mana? Keputusan ada pada diri kita sendiri. Pilih tobat, semuanya menjadi mudah, gampang, dekat, dan tersempurnakan. Apa perlu jungkir walik? Asik sebagai hewan berwujud manusia? Nah, kelakuannya kayak hewan. Nah, hewan berwujud manusia. Kelakuannya kayak hewan. Masih mending hewan. Hewan tidak sedikit yang kelakuannya seperti manusia. Ini yang bikin aneh ini kan manusia kelakuannya seperti hewan. Ini kan aneh. Nah, itu loh sesungguhnya yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama. Dan semua itu dimulai dari diri kita masing-masing, dimulai dari diri kita sendiri-sendiri, yang seiring berjalannya waktu akan merambah atau menyebar luas. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, sudah ke tetangga, ke masyarakat, semuanya. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan di dunia ini. Bukan untuk selain itu. Makanya sekarang Romo berdaulat. Karena terlalu banyak makhluknya
yang ingkar janji. Dari apa yang sudah diperjanjikan sebelum dilahirkan ke dunia. Dan keputusannya, selain kebajikan, cinta kasih sayang, dan kesempurnaan abadi akan dimusnahkan. Nah, selama ini, apa yang saya katakan ini, selama ini disebut-sebut sebagai kiamat. Dan saya mengatakannya bukan kiamat, tapi peralihan, peradaban. Bukan kiamat. Kalau kiamat, hancur total. Peralihan, peradaban, kehidupan makhluk di bumi. Dikarenakan yang diizinkan ada hanya kebajikan, cinta kasih sayang, dan kesempurnaan abadi, selain itu dihancurkan. Yang namanya dihancurkan pasti ada efeknya kan. Nah, efek inilah yang dimaksud sebagai kiamat atau kehancuran dunia. Nah, selama ini kan seluruh orang-orang hebat kan meramalkan tentang ini. Ya enggak? Ada yang apa 2021 dan bla bla itu ya. Nah, kiamat, 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 semua orang resah. Tapi apa kata yang terjadi? Tidak jadi kan? Tidak jadi. Karena wahyu pancagaib mampu menahan kiamat itu untuk tidak terjadi. Kenapa wahyu pancagaib mampu menahan agar kiamat itu tidak terjadi? Karena yang namanya makhluk, yang namanya manusia hidup itu bernurani. Berhati nurani. Dan dia lahir ke dunia ini bukan dari batu. Artinya sejahat apapun pasti ada ingatnya. Ono ilinge. Nah, yang eling, yang ingat inilah yang mampu menyelamatkan alam semesta dari kehancuran yang disebut-sebut sebagai kiamat. Semakin banyak yang bertobat, semakin banyak jumlah yang bertobat, maka semakin sedikit kehancuran yang akan terjadi nantinya. Nah, kalau semuanya bertobat berarti sama sekali tidak ada kehancuran di dalam peralihan peradaban kehidupan makhluk di alam semesta ini. Lalu nggak ada yang perlu dihancurkan, nggak ada sampah, apa yang perlu disapu? Lalu sampahnya nggak ada. Makanya jangan takut. Melakukan kebajikan, cinta kasih sayang, jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Karena apa? Karena yang panjenengan lakukan adalah sedang menyelamatkan alam semesta seisinya dari kehancuran sapu jagat. Dan saya rasa itu pahlawan yang sesungguhnya kan. Hanya dengan bertobat, menggunakan alat atau sarana wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, sang penggerak raga ini, apapun itu akan menjadi tersempurnakan. Dan kesempurnaannya langgeng, abadi. Karena apa? Karena menjalar ketujuh turunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kalau sudah semua, merambat lagi ke tetangga-tetangga, ke masyarakat. Cukup dengan diam.
ketika sampai di tahap samadhi, di saat berspiritual, dan cukup menikmati rasanya kelakuan yang kita lakukan ketika bermasyarakat. Hanya dengan begitu. Tapi kalau belum mau bertobat, apalagi tidak mau bertobat, wis to. Kepalamu akan jadi kaki, kakimu akan menjadi kepala, ibaratnya hanya untuk sesuap nasi. Bahkan demi sesuap nasi bisa jual harga diri. Kalau belum capek di situ, belum lelah, belum letih di situ, silahkan. Doa saya, semoga malaikat pencabut maut tidak segera melakukan. Nah, karena belum mau bertobat, tidak mau bertobat, jangan protes. Jangan protes, jangan mengeluh. Apalagi sampai menyalahkan. Karena apa? Karena itu adalah karmanya sendiri. Jadi apapun yang dialami, kehidupan apapun yang dialami, itu bukan salahnya kedua orang tuanya. Bukan salah gurunya. Bukan salah pemimpin negaranya, bukan. Karena perbuatannya sendiri. Jadi jangan mengeluh, jangan menyalahkan apapun. Kalau tidak mau bertobat.